Halo semua, kami dari kelompok 10 analisis sosial ngambil lidah buaya Jogja ini sebagai asosiasi atau komunitas yang kami ambil sebagai objek komunikasi kami. Dan kami beranggotakan saya sendiri, Ginus Arya, kemudian ada Aven, dan juga Balaska. Without further ado, kita langsung masuk ke beritanya. Selamat pagi pemirsa, seputar info hadir di sela aktivitas Anda. Bersama saya Aben dan rekan saya Higin akan memberitakan mengenai Asosiasi Lidah Buaya Yogyakarta dan Tanaman Lidah Buaya Yogyakarta. Telah hadir di tengah kita yaitu narasumber kita bernama Padamar selaku pendiri Asosiasi Lidah Buaya Yogyakarta. Padamar, kami ingin menggali tentang Asosiasi Lidah Buaya Yogyakarta ini. Bagaimana sih latar belakang atau sejarahnya serta mulai kapan beroperasi asosiasi ini, Pak? Kalau mengapa terbentuknya atau istilahnya adanya lidah buaya, yang jelas ada kebutuhan pasar. Itu yang pertama. Karena hampir semua industri baik lokal, regional, nasional, internasional pada prinsipnya ada kebutuhan bahan baku itu yang melatar belakangi mulai adanya budidaya lidah buaya ya. Saya sendiri sebenarnya lidah buaya tahun 2013 sudah nanam. Saya berkebun gitu secara pribadi. Nah, setelah tersosialisasikan tentang manfaat lidah buaya, disitulah banyak ketertarikan manfaat dari lidah buaya. Kalau zaman dulu, waktu zaman pemerintahan Pak Soeharto, hanya terbatas masuk sebagai tanaman obat di apotek hidup. Itu. Nah, tapi kan belum dibudayakan secara aspek ekonomi. Hanya sebatas pemahaman untuk tanaman obat, misalnya kalau kena knalpot, luka bakar, oles, gitu aja. Terus untuk pelembab kulit, untuk rambut, itu kan secara tradisional lah. Nah, berkembangnya teknologi lidah buaya ini ternyata bisa diolah, bisa untuk sirup, bisa untuk selai, bisa untuk dawet, bisa untuk nata aloe vera, bisa untuk keripik, bisa untuk macam-macam. Belum hasil produk keturunannya juga banyak kalau mau dijelasin kan gitu. Nah, disitulah muncul penggiat. Nah, penggiat budidaya lidah buaya yang di kabupaten kota itu terbentuknya lembaga Asosiasi Lidah Buaya yang mewadahi petani-petani atau orang-orang. Oke, kemudian dengan begitu Pak, hasil produksi dari lidah buaya Jogja ini apa saja ya? Wah, itu kalau saya sudah masuk industri, wah banyak sekali, sampo, sabun, farmasi ke sana masuk semua. Ini baru karena opsi kami ini hanya sekedar sebelum masuk ke industri, pembahasannya adalah bagaimana produk bahan baku ini bisa diolah untuk food, minuman, makanan. Tadinya awalnya sebatas itu toh, iya. Kan kita belum berpikir ke industri. Bagaimana yang ada ini bisa diolah dan memiliki nilai ekonomi yang bagus. Artinya meningkatkan nilai ekonomi, itu sebatas itu aja. Kalau kita sudah bicara industri, wah itu udah lain lagi. Itu porsinya sudah kapasitas perkebunan. Padahal kita kan baru sektor kegiatan ibu-ibu pemanfaatan lahan sempit dan istilahnya pekarangan, belum bersifat perkebunan, belum. Nah, jadi pemanfaatan lahan sempit itu aja sebatas itu. Dan di awal-awal itu hanya di depan rumah masing-masing dengan pekarangan. Nah, alhamdulillah Jepang merespon, industri merespon, banyak. Kita ekspor aja sebetulnya banyak, tapi kapasitas kita kan belum. Harus sudah berupa tepung. Kalau bahan baku murni, ya otomatis kecepatan busuk dan sebagainya itu kan. Tapi kalau sudah jadi tepung, seluruh negara, Korea, Cina, sebabnya butuh semua sebetulnya. Karena bicaranya sudah kosmetik macam-macam itu masuk. Oh, menarik sekali ternyata tentang lidah buaya ini dan asosiasinya. Selanjutnya kita akan meminta pendapat dari pemerintahan, yaitu Menteri Dalam Negeri terkait lidah buaya ini di Indonesia. Bagaimana Pak Menteri terkait lidah buaya ini di Indonesia? Apakah pemerintah mendukung sepenuhnya atau apakah ada program
yang akan didukung oleh pemerintah nantinya terkait tanaman ini? Tentunya, pemerintah sangat dan akan mendukung penuh tanaman tersebut untuk menjadikan tanaman lidah buaya sebagai tanaman yang akan go internasional. Namun, perlu kita ketahui lagi, ada kendala yang perlu diatasi, yaitu sumber daya manusia. Ini rata-rata sudah ada porsi pekerjaannya masing-masing, dan orientasinya masih belum fokus. Knowledge itu, atau peradaban manusianya, atau bahasa awamnya adalah tidak bertanggung jawab, akan melibatkan bagaimana cara disiplin bekerja dan bertanggung jawab. Ini artinya SDM-nya masih kurang dan perlu dikembangkan lebih lanjut lagi. Lalu ada persoalan berikutnya. Untuk mencapai kuota otomatis di daerah istimewa Yogyakarta adalah akses lahan. Maka dari itu, pemerintah akan mempersiapkan lahan, sumber daya manusia, pupuk, serta pembentukan perusahaan. Seperti itu. Terima kasih Pak Dama dan Pak Menteri Dalam Negeri atas waktunya. Berita tadi menutup acara kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.